Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ke pertanyaan langsung, Ustaz. ya, mari. Silakan diambil mic-nya, disebutkan nomornya. 5, 13, 13, 8, 7, 5, 13, 10. 3 dulu. Silakan dimulai dari mic nomor 5. Silakan. Mari, nomor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Sasmito dari Tuban, Jawa Timur. Ada titipan pertanyaan dari kelompok kami. Pertanyaannya, sepupu apa boleh menjadi wali nikah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Ada yang lain tidak? Ini walinya. Hanya tinggal itu, sepupu. Hanya tinggal sepupu, Pak. Ya. Kalau memang hanya tinggal sepupu, ya boleh saja jadi wali nikah. Tetapi kalau masih ada yang lain, jadi ada kakek, misal ada bapak, ada pakde, ada paman, ada saudara kandung laki-laki, maka itu dulu. Kalau memang betul-betul tidak ada, maka juga boleh dengan wali hakim, itu boleh karena memang wali nasabnya memang betul-betul sudah tidak ada. Ya, ada lagi. Berikutnya mic nomor 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surahno dari Pondok Cabe, Ustaz. Nggih. Ada pertanyaan, ini terjadi kemarin beberapa hari yang lalu tentang perbedaan pemahaman, Ustaz. Supaya kita lebih bijaksana, kita tidak merasa benar sendiri dan juga menghargai perbedaan dalam pemahaman. Ya. Pemahamannya dalam hal ini adalah tentang najis. Jadi di sekolah saya sebagai guru, itu anak-anak melakukan tilawah pagi itu dengan digelar kayak karpet panjang begitu. Nah, itu karena kemarin ada yang menginjak dengan sepatunya gitu. Itu ada di antara istilahnya manajemen, dan itu memang yang merupakan wakaseknya itu memberikan penjelasan bahwa itu sudah merupakan syak dan najis gitu. Jadi memahaminya itu sepatu itu dipakai di tanah itu mungkin kena kotoran, mungkin ada kotoran kucing dan lain-lain, itu dipahami najis. Sehingga setelah pulang sekolah itu terpalnya itu dicuci semua, Ustaz. Gitu. Ya. Kalau menurut saya dan teman-teman itu tidak najis gitu. Ya. Ini mohon pencerahannya karena yang notabene yang memberikan pencerahan itu, maksudnya yang memberikan termasuk manajemennya itu, yaitu kuliah S2 bagian apa itu namanya di PT IKI itu, Ustaz. Ya. Jadi jurusannya itu tafsir Al-Quran. Kok pemahamnya bisa beda? Mohon pencerahannya nanti. Ya. Yang kedua tentang bersalaman dengan bukan mahram. Itu kalau menurut saya itu wala taqrabu zina itu memang sudah hak, sudah benar. Ya. Dan itu memang tidak ada keraguan di dalamnya, la raiba fi. Nah, saya juga mengaturkan ke dia juga ada hadisnya yang kalau bersatuan dengan perempuan lain dan bukan mahramnya itu lebih baik ditusuk dengan jarum besi. Nah, seperti itu. Ya. Dan mereka juga sebenarnya paham juga, tapi alasan mereka itu nggak apa-apa karena itu
merupakan apa itu namanya perbedaan. Jadi perbedaan gimana? Khilafiyah Pak, maksudnya karena tinggi ilmunya sudah dipelajari menurut setinggi apa? Tundul langit gitu. Maksudnya S2 di tadi Ustaz yang masih enak estek no? Ya. Ini mohon pencerahannya. Saya masih karena kan ini terjadi pada menimpa guru kami juga. Itu ada yang memang kita sudah bertahun-tahun tidak bersalaman Ustaz dengan yang perempuan laki itu. Karena kan anak SMA itu sudah balik Ustaz, sudah pada haid, maka tidak salaman. Dan ini yang terjadi, ada non muslim itu yang memang karena belum paham itu malah menjustis gurunya itu sombong gitu. Ya kalau salaman itu tidak mau salaman itu karena menjaga syar'i itu ya, itu tidak termasuk sombong. Maka manajemen saya langsung menyampaikan ke yang berkenaan dengan guru-guru non-Islamnya itu suruh menyampaikan itu bukan kesombongan, itu enggak masalah seperti itu ya. Yang saya ini kan mohon pencerahan kenapa orang yang kuliah di akademisi kok pemahamannya kok dengan Quran kok bisa lain, ini mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebentar saya tanya panjenengan dulu. Tadi karpetnya sudah dicuci? Kemarin setelah sudah dicuci Ustaz. Ya alhamdulillah tambah resik. Lah diinjak-injak pakai sepatu akhirnya kan nipak itu. Nipak sepatu anu kan pating blentong. Kotor ya dicuci ya alhamdulillah tambah resik. Dicucinya karena sebab kotor bukan sebab terkena najis. Kecuali kalau tadi ada anak-anak yang sedang halaqah terus ngompol di situ lah itu najis. Tapi kalau hanya terinjak sepatu yang menginjak tanah terkena kotoran kucing ini itu tidak najis tapi kotor. Namun demikian, kalau memang cara menghilangkan kotoran yang menempel di karpet harus dengan dicuci, itu lebih bagus. Toh karpet yang banyak debunya itu ya marahi mengi nek nggo sujud. Kan debunya lembut-lembut itu. Ya tetap husnudon. Bisa jadi karpet itu wis 2 tahun ra dikumbah. Apalagi ditambah ada bekas sepatu pating telembong di mana-mana. Bagi disawang ya serapenak ya ora resik, maka dicuci sekalian. Tapi ewadene yang melatar belakangi pencucian karpet tadi, fulan tadi mengatakan karena najis ya, jenengan mengatakan tidak najis karena kotor. Ya sudah, saling menghargai, saling menghormati. Tidak saling memaksakan kehendak. Karena kena injakan sepatu, kecuali nek sepatune bar diuyui, terus ngidak, dikencingi oleh manusia, terus langsung ngidak karpet, ya karpetnya ikut najis. Kalau memang sepatu habis nginjak air kencing, terus kemudian masih nempel di situ, masih raja kok terus ngidak karpet, ya itu ya jadi najis. Apa semuanya? Ya hanya yang diinjak itu saja. Maka misalkan membersihkan dengan air, dengan sabun, ya bisa hanya yang terkena najis mak telembong situ itu disemprot, dicuci, itu ya bisa. Tapi alah sisan-sisan sengumbah ben resik sisan, ya itu tidak apa-apa. Dah usah eker-ekeran hanya masalah tai kucing ini najis, orang najis, sudah tidak usah eker-ekeran itu. Ada yang menghukumi najis ya monggo. Ada kita meyakini itu satu kotoran, ya sudahlah, kita saling menghargai. Tapi masa iya sesuatu yang kotor, misal
baju jenengan terkena tai kucing ngono, masa jenengan arep salat nganggo kuwi tak durunge diresiki. Karena itu kotor, maka dibersihkan. Oh jenengan ngedepak bupati wae gak berani kok memakai baju yang tetomelo-melo bau tai kucing. Tapi kalau tanpa sengaja kemudian terinjak dan sepatunya injakannya hanya meninggalkan bekas saja, bekasnya itu divakum bisa hilang, ya sudah, itu tidak najis. Artinya hanya kotoran yang sudah dibersihkan dengan vakum tadi, sudah selesai. Yang pertama. Terus yang kedua, apa ini? Bersalaman dengan bukan mahram. Ini khilafiyah, ini bukan khilafiyah. Kenapa? Karena ada hadis sharih tegas jelas dari Nabi. An Ma'qil ibni Yasar qala. Dari Ma'qil bin Yasar dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairul lahu min ayyamassam ra'atan la tahillu lahu. Ditikam salah seorang di kepala di antara kalian dengan jarum besi, khairul lahu, lebih baik baginya min ayyamassam ra'atan la tahillu lahu, daripada dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal bagi dirinya. Sehingga salah seorang di antara kita ditikam kepalanya dengan jarum besi makbles begitu, itu lebih baik daripada siksaan yang akan dia terima kelak di hadapan Allah saat di dunia dia hobi dan sengaja menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Mungkin jawaban tadi itu karena sebetulnya kalau mau jujur, saya pakai tidak salaman. Bukan karena asas utamanya ini khilafiyah, bukan. Kalau mau jujur mungkin akan menjawab saya pakai engkau tidak dikatakan sok suci, sok ini, sok itu. Orang gantengnya tidak salaman rak gelem. Justru dengan kita tidak bersalaman dengan wanita yang bukan mahram, itu berarti kita menjaga kehormatan wanita tersebut, tidak asal disentuh. Itu justru Islam mengajarkan kepada kita ora plak-plak, ojo plak-plak kepada seorang wanita yang bukan mahram. Berarti Islam mengajarkan pada kita menjaga kesucian kehormatan seorang wanita. Nah, jenengan plak-plak salaman ngene, kehormatan kesucian seorang wanita sudah tidak terjaga. Lho kabeh iso menyentuh kok. Menyentuh telapak tangannya. Bisa merasakan sentuhan itu kok. Maka bahasa Nabi memakai min ayyamassa. Bukan pakai lamasa, tapi min ayyamassa. Bukan min ayyal misa, karena lamasa itu bersentuhan sampai taraf muasyarah zaujiyah. Tapi masa itu sentuhan ringan. Sentuhan ringan. Sebetulnya penjelasan ini agak detail, tapi saya teringat ibu-ibu yang
yang dulu usul itu loh, biar tidak vulgar-vulgar gitu loh. Di sini massa itu sentuhan ringan. Sentuhan ringan itu bisa jadi sentuhan yang tidak menimbulkan nafsu. Itu sentuhan ringan yang bisa jadi tidak menimbulkan nafsu. Bahasanya kan min ayyamassa. Massa itu sentuhan ringan yang tidak menimbulkan hawa nafsu. Masing-masing. Sementara ada orang yang salaman, alah wong ora nafsu rapopo. Bukan masalah nafsu dan tidak nafsu. Kamu sudah menyentuh seorang perempuan yang bukan mahrammu, yang bukan mahrammu. Meski kamu salaman tanpa nafsu, bukan itu poinnya. Tetapi poinnya kamu telah melanggar larangan Rasulullah. Poinnya itu. Padahal Rasulullah juga pesan pada kita, wa iza amartukum fi amrin fa'tu minhum mastata'tum. Dan jika aku perintahkan pada kalian, tunaikan sesuatu yang aku perintahkan itu semaksimalnya. Wa iza nahaitukum anhu fajtanibuh. Dan jika aku melarang kalian akan sesuatu, semaksimalnya jauhi. Nabi kita melarang kita bersentuhan dengan sengaja laki perempuan yang bukan mahram. Ya sudah semaksimalnya, jangan dilakukan. Poinnya bukan masalah dengan nafsu atau tidak dengan nafsu. Kalau kita salaman dengan wanita yang bukan mahram kita, poin utamanya berarti kita telah melakukan pelanggaran ketetapan dari Rasulullah. Ya sudah, nanti ditanggung sendiri akibatnya di hadapan Allah kalau masih punya hobi suka plak-plak salaman dengan wanita atau laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau menurutnya tidak dosa, ya monggo saja. Nanti akan dibuktikan kalau sudah sampai di hadapan Allah. Lah kita harus berusaha menjadi mukmin yang kayis, mukmin yang cerdas. Salah satunya berusaha semaksimalnya untuk tidak bersalaman dengan orang yang bukan mahram kita. Toh tidak ada ruginya. Kalau sampai nanti di hadapan Allah yang bersalaman lanang wedok betul-betul ada hukuman ini, ditikam dari jarum besi sebagai hukumannya, alhamdulillah kita selamat. Karena menjaga diri untuk tidak salaman. Kalau toh ternyata hukuman ini tidak ada, kita toh juga tidak rugi. Tetapi apa yang disampaikan, apa yang disabdakan Rasulullah itu pasti ada dan nyata. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak pernah ngendiko berdasarkan hawa nafsu, ngarang-ngarang. Beliau tidak pernah ngendiko itu. Apa yang keluar dari lisan beliau itu berdasarkan wahyu. Kalau berdasarkan wahyu itu berarti berasal dari Allah. Termasuk Nabi ngendika dalam sabda beliau ini bukan berdasarkan ngarang, bukan berdasarkan hawa nafsu, tetapi juga berdasarkan wahyu. Namun redaksinya dari beliau Rasulullah. Maka beliau ngendika di sini, la ayyut'ana, ditikam fi ra'si ahadikum, salah seorang
di antara kalian atau ditikam kepala salah seorang di antara kalian bimikhyatin min hadidin, dengan jarum besi, khairul lahu, lebih baik tikaman itu daripada min ayyamat samra'atan la tahillu lahu, daripada hukuman yang akan dia terima ketika dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Kira-kira Nabi dalam sabda beliau ini, beliau sedang ngarang atau memberi nasihat kita? Beri nasihat. Kalau kita melanggar pesan beliau ini, kira-kira hukuman yang beliau sampaikan di sini itu nyata atau hanya omong kosong? Nyata. Namun demikian, kalau ada seorang muslim kita yang tetap milih salaman dengan lawan jenis yang bukan mahram, ya moga saja setelah disampaikan kebenarannya tetap memilih itu, ya sama ya moga saja, nanti dosanya, siksaannya biar ditanggung sendiri. Masa dengan manusia, dengan teman kerjanya pekewo sehingga tidak bisa menolak untuk tidak bersalaman, tetapi dengan Allah, dengan Rasulullah tidak pekewo. Melanggar larangan Allah, melanggar larangan Rasulullah tidak pekewo. Tetapi dengan muridnya, dengan teman kerjanya pekewo. Apa meneh nek teman kerjanya, muridnya kuwi ayu. Mau menolak ora mung pekewo, eman-eman iki. Nah kalau teman panjenengan begitu, ya biarkan. Jenengan jangan ikut-ikutan. Setelah kebenaran jenengan sampaikan, beliau jenengan berikan nasihat, perkara diterima dan dia jalankan, ya syukur, kebaikannya untuk dirinya. Ini tetap ngeyel, ya sudah, biarkan. Jenengan tidak usah ikut-ikutan salaman, tetap jenengan begini, ya. Nanti dikatakan asing sok suci ngene-ngene wis ben. Kan perkataan itu kan keluar dari mulut manusia toh, bukan dari Allah dan Rasul toh. Selama penilaian itu keluar dari manusia wis ditoke wae. Fokus kita menurut Allah, menurut Rasulullah. Bukan menurut kepala sekolah, bukan menurut pimpinan, bukan menurut komite, bukan menurut manajemen dan lain sebagainya. Tapi bagaimana menurut Allah, bagaimana menurut Rasulullah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Monggo, ada lagi? Ikut meng nomor 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Busum dari Sabang Cangkringan, Sleman. Ya, mari Ibu. Pak Ustadz Nurkalis yang sangat saya hormati. Untuk yang pertama, saya mohon doa untuk kesembuhan suami saya yang tercinta, yang telah 2 tahun menderita sakit stroke dan sampai kini belum bisa duduk sendiri dan berdiri dengan sendiri. Ingatan tidak penuh, boleh dikata 90%. Kalau ibadah sholat, tayamum dan dengan duduk. Kadang bacaannya dan rokaatnya lupa. Maka itu selama ini saya membersamai suami dalam sholatnya dengan suara jahar, dengan tujuan agar suami menirukan agar tidak keliru sholatnya. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, sahkah sholat suami saya dan saya yang seperti itu dan hanya dengan tayamum? Seandainya saya sholatnya tidak sah, terus menurut tuntunan yang benar bagaimana? Mohon diluruskan. Pertanyaan yang kedua, saya mempunyai menantu perempuan yang baik. Tapi saya takut kalau kebaikannya itu nanti menjadi dosa menantu dan diriku sendiri. Sebab kalau suamiku saya tinggal ngaji begini, dan karena saya petani, saya berladang, yang menunggu suami adalah anak menantu. Sehingga untuk membantu suamiku buang air kecil, otomatis
suamiku tahu aurat mertua. Apa? Hal yang seperti itu berdosakah bagi diriku dan anakku? Seandainya berdosa, semoga Allah mengampuni dan saya tidak akan menyuruh menantuku lagi dan saya akan melayani sendiri sampai sakitnya sembuh. Dan dengan berhati, saya mohon sekalian, seandainya saya itu nanti berdosa, saya mohon sekalian pamit pada Pak Ustadz, seandainya saya ada rombongan, tidak bisa ikut karena menunggu suami. Pertanyaan yang ketiga, anak saya melihat ke nomor kursi ibadah haji melalui internet. Saya bersama suami tertera berangkat tahun 2026. Untuk itu saya bilang pada anak-anak saya, karena uang mama yang tadinya dipersiapkan untuk tambahan dan bekal ibadah haji habis untuk berobat. Habis untuk Berobat, Oh, maka bagaimana kalau tanah yang dulu dibeli bapak sewaktu masih sehat dijual untuk bekal nanti dan sekalian nanti buat daftar anak-anak haji semua karena sekarang nunggunya lama. Anakku yang pertama menjawab, "Ndak apa-apa, Mak." Sedang yang kedua, "Jangan, Mak, sebab kalau jual tanah itu lebih mudah daripada beli susah. Insya Allah nanti kita bareng-bareng ngumpulin. Insya Allah nanti bisa terjangkau semua. Tapi tujuan anakku itu kalau tidak bisa ngumpulin, mau diutangin lewat bank syariah. Dan nanti yang akan bayar angsurannya saya. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, sah tidakkah nanti seandainya uang itu benar-benar boleh utangan? Kalau tidak sah, saya mohon diberitahu yang sebenar-benarnya agar lurus nanti karena saya sudah dalam usia yang telah berbau tanah. Sekian, mohon maaf dan sangat terima kasih atas tausiah Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau ada yang menyambung, Pak? Oh, iya, Mbak. Ada tau usia mambu lemah ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lisdiana dari Ngawi. Semoga Al-Ustadz sehat selalu. Amin panjenengan dan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan selalu dalam kesehatan dan ridha Allah. Pertanyaan titipan Ustadz. Mohon dijelaskan Quran surat ke-13 ayat 11. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon doa untuk saudara-saudara kita yang di Palestina. Gitu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon ralat bukan tausiahnya yang berbau tanah, tapi saya usianya sudah berbau tanah. Sekian, terima kasih. Apa ada Ibu? Kita ini semua bau tanah kok. Ini usia bau tanahnya karena sudah sepuh gitu toh. Apa dikira yang muda tidak bau tanah? Banyak yang muda itu lebih dulu itu banyak. Jadi semua kita ini bau tanah. Maka karena bau tanah, la tamutunna illa wa antum muslimun. Biar nanti kita tinggalkan dunia kecuali dalam keadaan muslim. Yang pertama, mari kita doakan suami ibu tadi. Allahumma shfi, Allahumma shfi, Allahumma shfi. Suami diuji oleh Allah dengan stroke. Ingatannya sudah tidak 100%. Kadang ingat, kadang lupa. Sahkah sholat suami dan sahkah pula sholat ibu yang menjaharkan bacaan biar didengar dan diikuti oleh suami.
agama kita itu penuh solusi. Bahkan janji Allah, fa inna ma'al usri yusra. Sampai diulang 2 kali, inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Di setiap kesulitan pasti ada rukhsah, ada keringanan yang Allah berikan. Perintah syariat memang secara normal kita jalankan apa adanya kalau kita berada dalam kondisi normal. Tetapi jika dalam kondisi tidak normal, contoh seperti keadaan suami ibu tadi, jangankan gerah stroke dan juga ingatannya sudah tidak bisa 100%. Dulu Imran bin Husain pernah bertanya kepada Nabi tentang sholatnya. Padahal pada waktu itu dia diuji oleh Allah, sakitnya itu bawasir, bukan stroke, tapi bawasir. Apa itu bawasir? Ambeien, wasir. Kanat bi bawasir. Fasa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anis shalah. Kemudian aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Maka Nabi menjawab, "Sholli qa'iman." Usahakan kamu salat dengan berdiri dulu. Fa in lam tastati, jika kamu tidak mampu salat berdiri karena penyakit bawasirmu itu, fa qa'idan, maka tunaikan sholat dengan duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jambin. Jika dengan duduk pun kamu juga merasa kepayahan yang sangat karena penyakit bawasirmu itu, maka dengan berbaring. Kalau dengan berbaring sekalipun kita tidak mampu untuk melaksanakan gerakan-gerakan dalam sholat secara normal, maka dengan isyarat selama akal kita masih sehat. Maka yang dilakukan oleh ibu itu insya Allah sudah betul. Jadi berusaha semaksimalnya mengingatkan suami tentang sholat. Meski nanti ketika baru Allahu Akbar, terus tiba-tiba beliau tertidur, nanti kalau terbangun, ya sudah tinggal lanjutkan saja, jenengan yang mengingatkan. Mas, tadi baru Allahu Akbar, jenengan tertidur, maka dilanjutkan. Nah, beliau tinggal melanjutkan bacaan. Misal beliau tanya, apa misal begitu. Kalau secara normal, ya sudah batal sholatnya. Tetapi kondisi itu sudah tidak normal. Maka tinggal dilanjutkan semaksimalnya. Termasuk ketika waktu sholat, ibu menuntun dengan bacaan sholat secara jahar, biar ditirukan suami. Ya kalau memang qadrul mustato' kemaksimalannya begitu, insya Allah sholatnya sah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba di luar kemampuannya. Beban syariat dari Allah ini bukan untuk memberatkan kita. Maka Allah
tidak mungkin memberikan beban syariat kepada seorang hamba di luar kemampuannya. Tidak bisa sholat berdiri, boleh dengan duduk. Tidak bisa sholat dengan duduk, boleh berbaring. Tidak bisa melakukan gerakan-gerakan sholat secara normal, boleh dengan isyarat. Sudah tidak bisa menggerakkan bibirnya padahal pikirannya masih normal, tetapi bibirnya sudah tidak bisa digerakkan untuk membaca bacaan-bacaan sholat, bisa dengan bacaan dalam hati. Itu kondisi maksimal. Singkatnya, di setiap kondisi yang penuh dengan kesulitan, pasti akan ada kemudahan, dalam arti ada jalan keluar dari Allah, ada rukhsah, ada keringanan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mengurusi menantu perempuan. Sampai menantu perempuan tadi melihat aurat suami. Itu kan anak dari bapak tadi juga. Kalau toh sampai terpaksa, misal yang membantu pakai pampers, yang membersihkan dan itu ini itu dan lain sebagainya, sampai terpaksa menantu perempuan, ya insya Allah tidak apa-apa, bentuk kemaksimalan begitu. Kenapa? Karena ibu harus keluar rumah untuk mencari nafkah karena bapak sudah tidak mampu. Kalau bisa anaknya yang laki-laki. Tapi anak laki-laki juga tidak bisa karena keluar harus mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya juga. Kan tidak mungkin toh. Bapak mau bucal saja, nunggu jenengan kondur, jadi ngempet dari pagi sampai sore. Bisa memperparah penyakit beliau. Kalau memang terpaksa menantu perempuan, toh itu juga sudah menjadi anak dari bapak tadi. Insya Allah tidak apa-apa. Lagi pula, bapak juga sudah berada di usia yang sepuh. Kalau dalam bahasa jenengan tadi, usia yang sudah bau tanah, sehingga tidak lagi punya keinginan terhadap perempuan. Tidak ada keinginan, apalagi anak itu, mantu itu juga menjadi anaknya, anak dari bapak mahram. Sudah. Maka insya Allah tidak apa-apa. Nah bagaimana? Apakah lebih baik saya izin? Ya boleh saja. Ibu fokus menunggu bapak di rumah. Tetapi kalau bisa diatur waktunya, kalau memang anak ibu secara bergantian menunggu bapak, jenengan mungkin sebulan sekali ke sini, lapas ke sini, yang nunggu bapak anak-anak jenengan, maka diatur waktunya. Kalau memang itu betul-betul tidak bisa, ya sudah ibu menunggu bapak. Tetapi insya Allah itu bisa diatur dengan anak-anak waktunya. Toh harinya hari Ahad. Mungkin ibu 2 bulan sekali ke sini, lapas ibu ke sini, anak-anak yang nunggu bapak di rumah, ngerawat bapak di rumah. Kalau memang terpaksa ibu harus jaga, ya sudah ibu terus yang jaga. Insya Allah diizinkan. Terus apa tadi? Biaya untuk haji. Sangunya habis untuk berobat.
Tidak apa-apa Ibu, kita punya Allah yang maha kaya, Ar-Razzaq. Maka salah satu keyakinan dari putra panjenengan tadi luar biasa. Jangan dijual Ibu. Insya Allah atas pertolongan Allah kita bisa mengusahakannya, mengumpulkan secara bersama-sama. Insya Allah nanti ketika akan berangkat, insya Allah sudah terkumpul. Ini kan keyakinan luar biasa kepada Allah. Maka barengi keyakinan itu dengan usaha maksimal, doa yang maksimal. Allah Maha mengetahui. Allah tidak akan biarkan jenengan berangkat ke sana tanpa sanggup. Nanti Allah akan kasih. Caranya bagaimana? Ya terserah Allah. Mungkin saat ini belum terpikir di benak panjenengan. Tetapi jenengan 2026 insya Allah kalau tidak ada halangan, jenengan dipilih oleh Allah menjadi tamu Allah yang sangat mulia. Allah tidak akan biarkan tamu-tamunya datang tanpa ada bekal. Insya Allah, kalau jenengan yakin, jenengan terus berusaha, terus berdoa, nanti Allah akan tunjukkan jalannya, Allah akan mudahkan itu. Bagaimana kalau harus dengan hutang? Boleh saja, tapi hutang yang tanpa bunga. Kalau hutang itu dengan bunga, itu namanya riba. Jangan sampai kita ingin melakukan satu kebaikan, satu ibadah, namun bekalnya dengan sesuatu yang Allah haramkan. Ibadah haji itu satu kebajikan. Uang untuk daftar haji asalnya dari hutang riba. Itu satu hal yang haram. Maka ada kaidah usul. Idza tama'al haram wal halal, ghalabal haram al halal. Jika haram dan halal bertemu dalam satu waktu, maka yang haram mengalahkan yang halal. Haji itu satu kebaikan. Riba itu sangat perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah. Haram. Biaya haji modalnya dari hutang riba, maka hajinya tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena berangkat dengan uang riba. Hajinya potensi besar tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena yang haram mengalahkan yang halal. Bertemu dalam satu waktu. Maka yang menang itu ribanya, hajinya kalah. Misal, jenengan masak tengkleng sak baskom. Tiba-tiba kecampuran daging babi sak kuku. Tengklengin jenengan tadi tetap halal atau haram? Haram. Kenapa? Karena babi haram. Tengkleng, daging kambing kalau disembelih secara syar'i itu halal. Haram dan halal bertemu dalam satu waktu. Meski kambingnya, dagingnya tadi yang disembelih secara syar'i itu sak baskom, daging babi yang haram mung cilik sak kuku, nek kuwi nyemplung ning kono, maka haram semua. Ora iso wis anune wae disingkirke. Daging babine toh mung cilik, ndak bisa. Yang haram mengalahkan yang
halal kalau itu bertemu dalam satu waktu. Berangkat haji dengan uang riba, riba haram. Hajinya halal. Bertemu dalam satu waktu, maka riba mengalahkan hajinya. Dalam arti, hajinya tidak akan diterima oleh Allah. Maka boleh berangkat dengan hutang, dengan catatan tanpa bunga. Nah ini, nanti pinjam di bank syariah. Akadnya apa? Kalau akadnya qard, memang hutang, jenengan hutang 20 juta, ya nanti kembalikan 20 juta. Akadnya qard. Talangan haji. Enggak, kita tidak sependapat dengan talangan haji. Kalau talangan haji ini kan kita ditalangi dulu, baru kemudian kita nyicil tau. Ada biaya administrasi, kemudian kita nyicil, ada kelebihannya. Lah kelebihannya ini apa? Perkara ada yang sependapat dengan talangan haji, monggo, tapi kita MTA tidak sependapat dengan talangan haji. Kalau Bapak Ibu mau haji, sudah, tidak usah pakai dana cicilan haji. Kalau ada berangkat, kalau ada yang meminjami dengan qard, sudah. Kalau memang betul-betul tidak ada, punyanya tanah, jual tanah. Berangkat haji dengan cash, sudah. Tidak perlu dengan cicilan-cicilan. Ini dengan biaya administrasi. Nanti kalau tidak bisa nyicil ada dendanya, kan gitu toh. Terus kemudian ada pembaruan administrasi lagi. Karena tidak bisa nyicil. Karena tidak bisa nyicil, akad ada pembaruan akad administrasi baru. Lah ini kan kelebihan. Terus tidak bisa ngangsun, maka terkena denda. Lah dendanya untuk apa? Paling banter dengan bahasa untuk administrasi kan gitu. Karena kita belum tahu secara jelas, secara pasti kehalalan talangan haji, maka sebagai wujud kehati-hatian kita tidak menggunakan itu. Bukan berarti kita melarang. Karena kebodohan kita belum tahu kehalalannya secara pasti, maka kita tidak menggunakan itu. Kalau mau berangkat haji, kalau memang punya, ya sudah berangkat secara cash. Kalau belum punya, nyelengi dulu, nabung. Kalau bisa nabungnya dalam wujud emas. Jangan nabung dalam wujud rupiah. Kalau jenengan tabung rupiah tahun ini, nanti tahun depan sudah beda nilainya. Tapi kalau jenengan nabungnya emas, itu insya Allah tidak akan mengalami penurunan yang drastis. Maka di Quran, di hadis, itu banyak Allah sebutkan di Quran, Rasul sebutkan di hadis, itu zahab kan itu. Padahal waktu itu juga ada mata uang lain kan itu, ada dirham kan itu. Tapi yang terus ditekankan zahab, emas, dinar kan itu. Itu isyarat kalau mau nabung, tabung saja emas. Kalau mau hutang, moga hutang tanpa riba. Kalau memang punyanya tanah, jual tanah untuk berangkat ke sana. Menjual tanah, tapi masih punya tempat tinggal. Kalau punyanya
hanya tempat tinggal satu-satunya, ya jangan dijual. Itu berarti panjenengan terhitung tidak mampu. Padahal ibadah haji itu kewajiban bagi hamba Allah yang mampu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang Allah beri kemampuan kok tidak mau berangkat tanpa uzur yang dibenarkan oleh syariat, berdosa dia. Bagi hamba Allah yang memang tidak mampu, maka gugur kewajiban hajinya. Lah ibu sudah dipanggil oleh Allah di 2026. Maka semaksimalnya diusahakan ini waktu ini berusaha dan berdoa. Waktu ini nanti di menit-menit terakhir ibu harus menjual tanah, ya sudah jual, tetapi jangan jual rumah sebagai satu-satunya tempat tinggal. Kalau punyanya tanah, ya sudah dijual. Nanti sekembali dari sana usaha lagi. Kalau sudah ada punya, ya beli tanah lagi. Insya Allah Allah akan tolong ibu, Allah akan bersamai ibu. Yakin, tanamkan keyakinan itu dalam hati panjenengan. Kemudian dari Ibu Lisdiana Ngawi, coba dibaca ayatnya Ar-Ra'd ayat 11. Surat Ar-Ra'd nomor surat 13 ayat 11. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ayat ini sudah pernah kita jelaskan secara detail. Ini kan terkait dengan konsep at-taghyir, perubahan. Jangan dikaitkan dengan politik negeri kita loh ya. Ini bahasa Allah at-taghyir. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah keadaannya sendiri. Artinya Allah tidak akan campur tangan dalam perubahan satu kaum atau perubahan seseorang kalau orang itu tidak mau berubah. Misal orang itu terus dalam kemaksiatan. Dia berdoa saja, ya Allah jauhkan hamba dari perbuatan maksiat. Tetapi dia tidak mau menjauhi perbuatan maksiat, maka Allah tidak akan campur tangan. Falamma zahu azaghallahu qulubahum, yang terjadi itu. Kalau ada seorang hamba yang terus memilih jalan yang menyimpang dari kebenaran, terus memilih kemaksiatan, maka yang terjadi Allah tidak rubah dia menjadi baik. Yang terjadi Allah mengiyakan. Allah akan mengunci mati hatinya. Allah akan palingkan hatinya dari kebenaran. Bukan berarti Allah yang memalingkan, tetapi dia sendiri yang memilih jalan kesesatan. Tetapi dia sendiri yang memilih jalan yang menyimpang. Setelah Allah tunjukkan jalan kebenaran, tetapi justru dia memilih jalan kesesatan, milih jalan kemaksiatan, milih jalan penyimpangan. Tidak mungkin Allah akan rubah keadaannya itu kalau dia tidak mau merubah keadaannya sendiri.
Meski dia terus berdoa, mohon jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, ning terus bermaksiat, ya selamanya dia akan menjadi ahli maksiat. Dan hati-hati Bapak Ibu, dalam ayat ini Allah telah membuat ketetapan setiap hamba itu diikuti malaikat-malaikat Allah secara bergiliran. Maksudnya apa? Di ayat lain dijelaskan, wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari lisan kita kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Maka kalau perkataan ini baik, tercatat sebagai kebaikan, pahala kebaikan. Kalau ada satu kata saja yang keluar dari lisan kita buruk, maka tercatat sebagai dosa. Semua catatan itu nanti akan kita temui. Tidak akan ada yang luput, baik kecil maupun besar. Maka ada hamba Allah, para pendurhaka, pelaku-pelaku kemaksiatan yang terus dalam kemaksiatannya, tidak mau berhenti dan bertobat. Nanti di sana dia akan mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Coba diingat ayat itu, Quran surat Al-Kahfi ayat 49. Surat Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Dan diletakkan kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah, ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Ya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada, yakni tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Kalau menurut Allah dalam ayat ini, sekecil apapun dosa yang kita lakukan itu akan tertulis. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan tertulis. Dan nanti di akhirat, kitab itu akan kita dapati mansura, terbuka. Dan kita diperintah oleh Allah, ikra, kitabah, baca kitab catatan amalmu sendiri-sendiri. Maka kita akan dapati sekecil apapun kemaksiatan yang kita ucapkan, yang kita lakukan, akan tertulis dalam kitab catatan amal. Sebaik apapun akan tertulis dalam kitab catatan amal. Maka usahakan nanti kita membaca kitab catatan amal kita, isinya yang baik-baik. Jangan sampai ada kita membaca kitab catatan amal kita sendiri-sendiri, rapornya merah, isinya kemaksiatan dari yang ringan, sedang, berat. Baik itu dilakukan melalui ucapan maupun perbuatan. Na'udzubillah. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal seperti yang Allah sebutkan di sini. Sehingga kelak kita juga mengatakan ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Na'udzubillah, jangan sampai kita juga menjadi bagian dari golongan orang-orang yang menyesal seperti itu. Maka usahakan untuk mengisi kitab catatan amal dengan kebaikan demi kebaikan. Kalau detik ini kita masih suka berbuat maksiat, berhenti, berubah.
Yang bisa merubah ini diri kita sendiri. Allah tidak akan merubah keadaan kita. Koruptor itu selamanya dia akan korupsi. Kalau dia tidak mau merubah dirinya sendiri. Pezina selamanya dia akan menjadi pezina. Kalau dia tidak merubah keadaannya sendiri. Orang yang malas-malasan bekerja selamanya dia akan malas bekerja. Kecuali dia merubah keadaannya sendiri. Orang yang menunda-nunda sholat selamanya dia akan menunda-nunda sholat. Kalau tidak mau berubah. Lah at-taghyir ini ada tolok ukurnya. Konsep taghyir dalam Al-Quran ada tolok ukurnya. Setidaknya ada 6 poin yang dulu pernah kita jelaskan. Kalau harus kita jelaskan sekarang juga sampai jam 1 tidak selesai-selesai. Karena tolok ukur at-taghyir itu setidaknya ada 6. Ada suluk, ada takhalluf, ada sober, ada istiqomah, ada mujahadah, ada al-ikhlas, dan seterusnya. Masing-masing dilandasi dengan ayat dan hadis. Lah itu yang menjadi tolok ukur kita, menjadi ukuran kita. Kalau kita masih ada di situ, berarti perubahan belum kita lakukan. Kita ambil contoh satu, as-suluk. Suluk itu apa toh? Darajatu tatobukil af'al ma'al aqwal wal qiyam. Derajat kesesuaian antara perbuatan dengan perkataan dan nilai-nilai. Yang dimaksud nilai-nilai Islam, yaitu Quran dan Sunnah. Kalau kita mengatakan, mengajak orang kepada kebaikan, sedang diri ini sendiri tidak mau melaksanakan kebaikan, maka dari poin yang pertama saja, perubahan belum bisa kita lakukan. Kenapa? Karena kita hanya sebatas pinter ngajak orang lain pada kebaikan, tetapi tidak pinter mengamalkan kebaikan itu sendiri. Ini baru dari poin yang pertama, yaitu as-suluk. Kalau kita masih di situ, ya sudah, perubahan belum bisa dilakukan, maka Allah tidak akan rubah keadaan kita. Belum poin 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, sudah jam 12:09. Maka tidak akan kita perpanjang lebar penjelasan tentang konsep at-taghyir. Mungkin nanti ahad depan, atau setidaknya panjenengan bisa melihat, kita sudah jelaskan secara detail, lengkap dengan tulisan ada di sini. Terus apa tadi? Mohon doa untuk korban Palestina. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang terluka. Mudah-mudahan Allah menguatkan hati beliau. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan dan kepulihan. Bagi saudara-saudari kita yang sudah Allah takdirkan menjadi para syuhada, ini kematian yang dirindukan oleh setiap muslim dimanapun berada. Meninggalkan dunia, dipanggil oleh Allah, hei fulan, hei fulana, pulang kamu. Berpulangnya dalam keadaan syahid. Ini kepulangan yang sangat indah. Maka kita harus punya rasa iri dengan kepulangan para syuhada ini. Meninggalkan dunia, pulang menuju Allah. Allah panggil pulang, hei fulan, hei fulana, pulang kamu. Tapi dalam keadaan syahid. Ini direbutkan oleh penduduk langit, diperebutkan. Bahkan tidak perlu dimandikan jasadnya. Karena dalam keadaan syahid membela agama Allah, melawan Zionis. Insya Allah menurut Allah dan Rasulnya, beliau-beliau itu yang meninggalkan dunia
Beliau dalam keadaan muslim. Jika beliau seorang muslim, maka insya Allah syahid di sisi Allah. Terus, apakah boleh boikot produk-produk Israel atau Yahudi? Boleh boikot semaksimalnya. Apa saja produknya, cari tahu itu. Cari tahu itu. Kalau mic ini buatan Israel, beli yang baru, jangan buatan Israel. Ini buatan mana Pak Tikno? Doa kita, harapan kita kepada Allah, satu saat nanti orang-orang Islam yang membuat semua ini, orang Islam yang menjadi produsen semua ini, orang Islam yang membuat laptop ini, orang Islam yang menjadi produsen dari laptop ini. Dulu pernah terjadi, sehingga umat Islam menjadi penguasa, menjadi produsen di dunia ini. Maka peradaban Islam memimpin dunia. Ketika yang menjadi pemimpin dunia itu peradaban Islam, dunia nyaman, damai, tentram. Kenapa? Karena orang di luar Islam pun selama dia tidak memerangi Islam dan umat Islam, dia dilindungi oleh Islam, dijaga oleh Islam, diperlakukan adil oleh Islam. Dulu orang di luar Islam itu menjadi konsumen orang Islam. Mereka tangan di bawah, ngatung pada orang Islam. Mereka tidak bisa punya apa-apa kalau orang Islam tidak membuatnya. Tapi kenapa sekarang kondisinya terbalik? Karena umat Islam yang sekarang hirah belajarnya itu tidak seperti dulu. Setengah-setengah. Orang-orang di luar Islam mempelajari temuan-temuan ilmuwan Islam, mengembangkan dan menjadikan maju. Orang Islam sekarang ini sibuk dan berpuas diri cakar-cakaran dewi-dewi. Saling menjatuhkan kehormatan sendiri-sendiri. Apalagi nanti menjelang 2024 pemandangan itu setiap hari kita saksikan. Padahal sebetulnya Allah sudah tunjukkan, sudah wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Bersatu teguhlah pada tali Allah semuanya. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Umat Islam, ini seorang muslim pakar di bidang teknologi. Ini seorang muslim pakar di bidang medis. Seorang muslim pakar di bidang militer. Ini orang muslim pakar di bidang politik. Ini orang Islam pakar di bidang ekonomi. Ayo duduk bareng bersatu. Oh, itu kekuatan dahsyat. Dan itu yang tidak diinginkan oleh orang-orang yang benci dengan Islam. Jangan sampai para pakar muslim ini bisa bersatu. Oh, ini bahaya. Kenapa? Karena kekuatan dahsyat akan terlahir kembali. Karena dulu kekuatan dahsyat terlahir karena bersatunya para pakar muslim. Untuk bisa bersatu, mereka landasannya sama pada waktu itu. Meski kepakarannya berbeda-beda, tetapi landasannya, alat persatuannya sama. Apa itu? Al-Quran, sudah. Maka jangan heran Bapak Ibu. Sekarang generasi kita, generasi Islam sejak dini dijauhkan dari Al-Quran. Maka dibuatlah oleh mereka aplikasi-aplikasi yang menyenangkan. Cukup dengan itu, dengan game-game itu saja, generasi kita sudah jauh dari Al-Quran, sudah jauh dari masjid. Mau kuat dari mananya kalau sudah begini? Padahal sumber kekuatan dahsyat umat Islam itu Quran.
Kalau sudah generasi kita sejak dini jauh dari Quran, mau bangkit dari mananya? Ayo bangkit. Ini alat yang menyatukan kita. Ini kekuatan dahsyat kita ada di sini. Pelajari, telaah, pahami, amalkan. Maka akan datang pertolongan Allah. Semua pakar Muslim duduk bareng, bersatu padu dengan kepakarannya masing-masing. Tidak mustahil peradaban Islam kembali menguasai dunia. Kita tidak lagi ngemis-ngemis pada orang di luar Islam. Mau ngaji dengan mic, butuh laptop, harus ngemis kepada mereka. Bisa buat sendiri, jual sendiri, mereka yang beli. Bisa tidak itu? Bisa, wong dulu saja pernah begitu. Maka ada hadis Nabi, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Itu jangan hanya dimaknai secara normatif dalam arti memberi lebih baik daripada yang diberi. Selain secara normatif, orang yang memberi itu tetap lebih baik daripada yang minta. Tapi hadis itu mengajak kita berpikir jauh ke depan. Produsen lebih baik daripada konsumennya. Tangan di atas itu gambaran sebagai produsen. Tangan di bawah itu konsumen, ngatung. Nek kene ranggawe, kene yo ora duwe. Meski konsumennya duwe duit, ning produsennya wegah gawe, ya kene nggak punya apa-apa karena ndak bisa buat. Ini gambaran sederhananya begitu. Maka mustahil orang benci Islam, dia bisa membuat pesawat tanpa awak dengan kualitas nomor 1. Selama dia belum bisa membuat pesawat yang lebih unggul, tidak mungkin pesawatnya dijual ke orang Islam. Kenapa? Karena kalau dijual ke orang Islam dengan kualitas pesawat yang sama, takut mereka digempur. Maka kalau sini sudah bisa membuat yang baru dengan kualitas lebih unggul, sing di bawahnya lagi didol ke umat Islam. Kenapa? Karena kecanggihan yang ada di bawahnya. Maka sekuat apapun ini mau menggempur, ya ini masih punya persenjataan yang lebih canggih. Begitu seterusnya. Logika sederhananya begitu. Tidak mungkin orang yang benci Islam dan memerangi Islam, tapi dia bisa membuat senjata, tidak mungkin menjualkan jenengan dengan kualitas yang mereka miliki. Pasti akan mereka buat yang lebih unggul lagi, baru senjata di bawahnya, baru dijual ke umat Islam. Kan logika sederhananya begitu. Kalau mau boikot, nek mung individu-individu tidak ngefek. Maka serentak sudah. Kan ada itu pengakuan resmi yang kita saksikan. Ada salah satu perusahaan besar, pengakuannya memberi 4.000 paket makan pada orang Israel. Kalau memang betul seperti itu, lah bisa ndak jenengan dari situ meninggalkan? Tidak bisa, wong anak saya hobinya makan itu kok. Setiap hari jenengan ke situ ya percuma nona ijen boikot. Boikot itu serentak, tidak ya tidak semua. Ya paling tidak kalau belum bisa semua, ya individu kita masing-masing. Supaya apa? Kita berlepas diri di hadapan Allah kelak. Lepas dari tanggung jawab. Nah kita beli produknya, berarti secara tidak langsung kita membiayai mereka untuk beli senjata membantai orang Islam yang ada di sana. Secara tanpa sadar, ya semaksimalnya cari produknya apa, semaksimalnya kita tidak beli itu. Ya,
Mudah-mudahan umat Islam bisa bertaut, bersatu hati, kompak tenan. Itu kekuatan dahsyat. Wat ini belum bisa semuanya, ya kita mulai dari diri kita masing-masing. Kita jaga persatuan di antara kita. Kita jaga pertautan hati di antara kita. Ya, sudah ya? Cukup. Ada penyerahan simat dari Bapak Yanto Cipang dari Pulau-Puluhan Gerobokan berupa 1 keris kecil dan wesi kuning dan lain-lain. Kedua jimat tersebut saya peroleh dari teman yang sudah meninggal melalui mimpi dari orang yang berbeda. Untuk khasiatnya saya tidak tahu. Saya bawa ke sini biar kumpul sama teman jimat lainnya. Dikumpulkan sana dengan teman-teman sesatnya. Di lemari itu ya. Engkau ben adu kesaksian dewi-dewi ning kono. Jangan mudah dibodoh-bodohi. Oh ya ini donasi Palestina dari santri Pondok Pesantren MTA Mosogedang. Ini terkumpul 13.242.000 rupiah tambah 9 rial. Ya, ini donasi Palestina dari santri Pondok Pesantren MTA Mosogedang. 13.242.009 rial. Nah, ini disatukan dengan donasi-donasi lainnya, insya Allah segera akan kita salurkan. Ya, mudah-mudahan jadi amal soleh anak-anak dan keluarganya. Mudah-mudahan ini menjadi tabungan akhirat anak-anak dan keluarganya. Karena anak-anak kan masih minta pada orang tua. Sakunya disisihkan untuk didonasikan, ngempet jajan untuk membantu saudara-saudara yang ada di Baitul Maqdis, yang ada di Palestina sana. Mudah-mudahan jadi amal soleh anak-anak dan keluarganya. Baik, kita sapa rombongan dari jauh, perwakilan Gerobokan 471 orang, 9 bis dan 20 mobil. Bapak tetap naik sepeda motor? Ini ada rombongan loh. Oh, karena mabuk ya. Mabuk yang tidak dosa itu ya, kalau naik mobil. Ya, kemudian Cangkringan Yogyakarta 1 bis dan 1 mobil. Rine 1, Ngawi 1 bis. Ini ibu-ibu. Bapak-bapaknya kemana? Kota Semarang 67 orang. Seluruh Kabupaten Semarang 1 mobil. Wonosobo 3 mobil. Mohon izin sebagian rombongan nanti akan berkunjung ke Pondok Pesantren MTA setelah kajian. Monggo insya Allah diizinkan. Ini mudah-mudahan jadi amal soleh panjenengan. Masafah jarak yang sekian panjang jenengan tempuh dengan mengorbankan semuanya. Baik tenaga, waktu, harta, kesehatan, dan lain sebagainya. Untuk datang ke majelis ilmu, mentadaburi Al-Quran dan Sunnah, memahami dan insya Allah untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh panjenengan semuanya. Terus? Mohon doa kesembuhan untuk saudara kita yang sakit, ada 51 warga. Mohon doanya. Ya, mari kita doakan. Allahumma shfihim, Allahumma shfihim, Allahumma shfihim. Tetap sabar, ikhlas. Semoga dikaruniai oleh Allah afiah, kesembuhan, kepulihan, kafarah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus berikutnya mohon doa atas meninggalnya Bapak Muhrodin Pituruh, Ibu Kiem dari Pendosari 1, Ibu Sunarmi dari Tirtomoyo, anak Alifa Naufalin Fikriya Robbani Grogol 10, Ibu Ngaliem Mojo 84, Ibu Sumarmi Sunarno Jaten 1, dan Bapak Pawiro Tarno dari Jatiyoso. Ada 7 warga yang meninggal. Mari kita doakan. Allahumma ighfir lahum.
Fatilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa qihim qabl wa adzaban. Satu saat nanti nama kita yang akan dimohonkan doa. Setiap hari kita mendengar saudara-saudari kita, keluarganya memohonkan doa pada kita atas berpulangnya keluar salah satu atau anggota keluarganya. Ibarat antrian, depan kita sudah berangkat. Depan kita sudah berangkat. Kita semakin maju, semakin maju. Suatu saat nanti kita akan sampai pada giliran. Ibarat antrinya 10, 1 sampai 5 itu sudah pulang. Hei fulan, hei fulana, detik ini ayo kamu pulang. Depan kita misalkan 5, kita yang nomor 6, kalau 5 sudah pulang berarti giliran kita. Kan begitu logika sederhana. Antrinya 10, kita nomor 9 sudah berangkat 7, berarti karek siji. Nomor 8 berangkat, nah kita akan pulang. Pun, tidak usah gerusa-gerusu, tetap sabar ya. Nunggu gilirannya. Sabar istiqomah dalam kebaikan. Tidak usah punya kepinginan disi, opo ngeri ya. Tidak akan terjadi itu disi. Kematian tidak mengenal disi-disian keri-kerinan ya. Nanti pas, tepat sekali waktunya. Kalau nomor kita 100, itu sudah sampai 97, ya tinggal 98 berangkat, 99 berangkat, 100 kita berangkat. Arep ngopo? Ngono kok dik kemaki, dik kemayune nemene ra umum. Kok dik suka maksiat iki lho. Wong nomor antriane 11 saiki wis tekan nomor 10. Rek dik kementus, dik kemayune ra karuan-karuan. Cek sing digoleki ning donya iki apa? Dah la tamutunna illa wa antum muslimun. Sudah ya? Infak untuk pondok pesantren. Oh, masih ada infak untuk pondok pesantren. Mohon kesabaran Bapak Ibu ya. Ya apa-apa sesekali kita bubar jam 1. Besok akad depan bubar jam 11:15. Atau maksimal setengah 12. Boleh tak? Boleh, dan jenengan lebih seneng. Infak untuk pondok pesantren MTA. 29 Oktober 2023. Kota infak pondok pesantren Ahad 22 Oktober 2023. 10.873.000 rupiah. Hamba Allah Cianjur 300.000. Hamba Allah Lamandau 2 juta. Bapak Sukamto Buton 300.000. Hamba Allah Ngerambi 110.000. Hamba Allah Pangkalan Banteng 700.000. Bapak Atmo Wagiman Jumantono 3 1 juta. Ibu Marno Weru 1 juta. Ibu-ibu Mojolaban 2 140.000. Hamba Allah Indra Giri Hulu 2 juta. Hamba Allah Kanon 10 juta. Hamba Allah Pontianak 2 juta. Ibu-ibu Gemolong 524.000. Ibu-ibu Tanon 1.750.000. Ibu-ibu Klaten 1.740.000. Hamba Allah Klaten 50.000. Hamba Allah Jakarta 250.000. Siswa SMA MTA Surakarta 886.500 rupiah. Hamba Allah Solo 12.111.000. Hamba Allah Jayapura 500.000. Keluarga Bapak Suhono Teluan 5 juta. Anis 100.000. Ibu Ria Rahayu Sentani Jayapura 3 juta. Ibu Risma Yusuf 2 juta.
Bapak Suparyanto 200.000. Ibu Sri Andayani 200.000. Keluarga Bapak Krisnadi Gatak Sukoharjo 11 juta. Hamba Allah Pacitan 1 juta. Ibu Komariah Jambi 1 juta. Ibu Sarmi Jumapolo 1 500.000. Keluarga Aulia Kerjo 4 300.000. Hamba Allah Tasik Madu 2 juta. Total infak Pondok Pesantren MTA hari ini 74.534.500 rupiah. 74.534.500 rupiah. Berikutnya infak radio dan MTA TV atau media dakwah kita radio dan TV 29 Oktober 2023. Kota infak radio dan TV Ahad 22 Oktober 2023 Rp2.971.000. Ibu Tumirah Pontianak 250.000. Ibu-ibu Mojolaban 2 160.000. Bapak Darmadi DIY 100.000. Bapak Tarsan Sumbersari Kendal 1 juta. Ibu-ibu Klaten 910.000. Keluarga Bapak Krisnadi Gatak Sukoharjo 11 juta. Hamba Allah 31.500.000 rupiah. Ibu Yati Kedung Jambal 1 juta. Ibu Komariah Jambi 500.000. Hamba Allah Jatinom 500.000. Ibu Maryam Muryantoro 1 juta. Sudah berhenti. Sudah selesai. Totalnya berapa? Oh, belum ditotal ternyata ini. Total untuk infak media kita radio TV hari ini 50.891.000 rupiah. 50.891.000 rupiah. Alhamdulillah. Meski saat ini juga Allah sedang menyeru kita untuk peduli Palestina, peduli Baitul Maqdis. Namun tidak mengurangi infak Bapak Ibu ke saluran-saluran sabilillah lainnya. Jadi tetap pondok pesantren, tetap media dakwah, tetap anak yatim terus, dan ini peduli Palestina, Baitul Maqdis juga Allah beri dengan cara tersendiri. Sehingga kita itu hanya dititipi oleh Allah. Kita titipi duit, iki ya, untuk infak pondok pesantren, ini untuk media dakwah, ini untuk anak yatim. Nah, iki untuk Baitul Maqdisnya, tak titipi duit untuk diinfakkan di Palestina, Baitul Maqdis. Jika tidak mengurangi, maka semakin kita amanah dengan pesan-pesan dari Allah dan Rasulnya, maka Allah akan semakin banyak memberi titipan pada kita untuk kita salurkan sesuai dengan pesan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ini menjadi harta Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik semua yang sesungguhnya di sisi Allah, dan ini menjadi tabungan Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi kami ingatkan untuk infak peduli Palestina, bisa Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kirim ke UBS nomor rekening 111000822. Saya ulangi, rekening UBS nomor rekening 111000822 atas nama Suminto QQ Palestina. Ya.
Kok dengar kiu-kiu adik-adik ini kok dongguyu ada apa toh? Atau itu jangan-jangan bahasa kekinian? Iya. Ya apa meneh iki bahasa kekinian kiu-kiu ini. Ya sudah. Suminto Kiki Palestina. Oh, saya akan cari tahu ini bahasa kiu-kiu ini apa. Berarti generasi kita juga terus menyimak itu. Ini mesti mengandung sesuatu mungkin negatif ini. Ketika kita ucapkan kiu-kiu kok dongguyu sih, jangan-jangan ini bahasa milenial tapi konotasinya negatif. Saya akan cari tahu itu. Kalau memang iya berarti yang diikuti generasi kita sing koyo ngono kuwi. Saya ganti ya, Kiki Palestina. Saya nggak akan ngomong kiu-kiu lagi. Tadi yang terakhir. Saya akan ngomong Kiki Palestina. Atau ke rekening BSI Bank Syariah Indonesia nomor rekening 2234 234 111 2234 234 111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Surakarta. Setelah transfer konfirmasi ke nomor 081 298 2256 081 2298 2256. Ini Bapak Sunarjo, Bendahara Umum Majelis Tafsir Al-Quran. Dan alhamdulillah, selain tadi donasi Palestina dari santri Pondok Pesantren MTA sebesar 13.242.009 rial, alhamdulillah ada donasi untuk Palestina juga dari siswa-siswi kita, murid-murid TK KBIT MTA Gemolong sebesar 10.274.000 rupiah. Ya, sekali lagi ini ada donasi untuk Palestina dari TK KBIT MTA Gemolong sebesar 10.274.000 rupiah. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh keluarga besar TK KBIT MTA Gemolong di sisi Allah. SMP ini kapan? SMP IT MTA Karanganyar kapan? SMP Gemolong kapan? Kan pertanyaannya itu. SD ini kapan? Ini tidak paksaan, tetapi sesuai keikhlasan dan kesanggupan masing-masing. Saya yakin minggu ngarep nak wis enek. Ahad depan nek wis enek. Ya, mudah-mudahan Allah meridhoi. Sudah cukup ya? Sudah cukup. Atau perlu dilanjutkan pertanyaan berikutnya? Ya, jangan sampai mengurangi keikhlasan Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, mudah-mudahan lelah kita duduk dari pagi dempet-dempetan sampai siang hari. Saya korupsi waktu lama sekali ini lebihnya ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan lelah kita, letih kita hari ini mudah-mudahan menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, ada tutur kata yang tidak santun, nyuwun pangapunten, mohon dimaafkan. Salam untuk keluarga di rumah masing-masing. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.